Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu yang luang untuk bisa tetap mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Dan kita sekarang tengah membahas mengenai para sahabat Nabi. Dan kita hari ini akan membahas tentang sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, seorang tokoh gerakan hidup sederhana. Ia datang ke Mekah terhuyung-huyung letih, tetapi matanya bersinar bahagia. Memang sulitnya perjalanan dan panasnya udara padang pasir telah menyengat badannya dengan rasa sakit dan lelah. Tapi tujuan yang hendak dicapainya telah meringankan penderitaan dan meniupkan semangat serta rasa gembira dalam jiwanya. Ia memasuki kota dengan menyamar, seolah-olah ia seorang yang hendak melakukan tawaf keliling berhala besar di Ka'bah, atau seolah-olah musafir yang sesat dalam perjalanan, atau lebih tepat orang yang telah menempuh jarak amat jauh yang memerlukan istirahat dan menambah perbekalan. Padahal seandainya orang-orang Mekah mengetahui bahwa kedatangannya itu untuk menemui Muhammad SAW dan mendengar keterangannya, pastilah mereka akan membunuhnya. Tapi ia tidak peduli akan dibunuh. Asal saja telah melintasi padang pasir luas, ia dapat menjumpai laki-laki yang dicarinya dan menyatakan iman kepadanya. Kebenaran dan dakwah yang diberikan Muhammad SAW dapat memuaskan hatinya. Ia terus melangkah sambil memasang telinga, dan setiap didengarnya orang memperkatakan Muhammad SAW, ia pun mendekat dan menyimak dengan hati-hati, hingga dari cerita yang tersebar di sana-sini diperolehnya petunjuk yang dapat menunjukkan tempat persembunyian Muhammad SAW dan mempertemukannya dengan beliau. Di pagi suatu hari ia pergi ke tempat itu. Didapatinya Muhammad SAW sedang duduk seorang diri. Didekatinya Rasulullah. Katanya, "Selamat pagi wahai kawan sebangsa." "Alaikassalam wahai sahabat," ujar Rasulullah. Qala Abu Dzar, "Anshidni mimma taqulu." Fa ajaba Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwa bisyi'rin fa unshiduka walakinnahu Qur'anun karim." Qala Abu Dzar, "Iqra alayya." Fa qara'a alaihi Rasul wa Abu Dzar yasgi wa lam baidi minal waqti ghairu qalilin hatta fa Abu Dzar, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." Kata Abu Dzar, "Bacakanlah kepadaku hasil gubahan Anda. Ia bukan syair hingga dapat digubah, tetapi adalah Quran yang mulia." Ujar Rasulullah, "Bacakanlah kalau begitu," kata Abu Dzar pula. Maka dibacakanlah oleh Rasulullah, sedang Abu Dzar mendengarkan dengan penuh perhatian, hingga tidak berselang lama ia pun berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." "Anda dari mana, saudara sebangsa?" tanya Rasulullah. "Dari Ghifar," ujarnya. Maka terbukalah senyum lebar di kedua bibir Rasulullah, sementara wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Abu Dzar tersenyum pula karena ia mengetahui rasa terpendam di balik rasa kagum Rasulullah demi mendengar bahwa orang yang telah mengaku Islam di hadapannya secara terus terang itu seorang laki-laki dari Ghifar. Ghifar adalah suatu kabilah atau suku yang tak ada taranya dalam soal menempuh jarak. Mereka jadi tamsil perbandingan dalam melakukan perjalanan yang luar biasa. Malam yang kelam dan gelap gulita tidak menjadi soal bagi mereka, dan celakalah orang yang kesasar atau jatuh ke tangan kaum Ghifar di waktu malam. Sekarang di kala agama Islam yang baru saja lahir dan berjalan sembunyi-sembunyi,
Mungkinkah ada di antara orang-orang Ghifar itu seorang yang sengaja datang untuk masuk Islam? Berkatalah Abu Dzar dalam menceritakan sendiri kisah itu. Maka pandangan Rasulullah pun turun naik, tak putus takjub memikirkan tabiat orang-orang Ghifar. Lalu sabdanya, Innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang disukainya. Benar, Allah menunjuki siapa yang Ia kehendaki. Abu Dzar salah seorang yang dikehendaki Allah beroleh petunjuk. Orang yang dipilihnya akan mendapat kebaikan. Dan memang Abu Dzar ini seorang yang tajam pengamatannya tentang kebenaran. Menurut riwayat, ia termasuk salah seorang yang menentang pemujaan berhala di zaman jahiliyah, mempunyai kepercayaan akan ketuhanan serta iman kepada Tuhan yang Maha Besar lagi Maha Pencipta. Demikianlah baru saja ia mendengar bangkitnya seorang nabi yang mencela berhala serta pemuja-pemujanya dan menyeru kepada Allah yang Maha Esa lagi perkasa. Maka ia pun menyiapkan bekal dan segera mengayunkan langkahnya. Abu Dzar telah masuk Islam tanpa ditunda-tunda lagi. Urutannya di kalangan muslimin adalah yang kelima atau keenam. Jadi ia telah memeluk agama itu pada hari-hari pertama, bahkan pada saat-saat pertama agama Islam, hingga keislamannya termasuk dalam barisan terdepan. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah masih menyampaikan dakwahnya secara berbisik-bisik. Dibisikannya kepada Abu Dzar, begitupun kepada 5 orang lainnya yang telah iman kepadanya. Dan bagi Abu Dzar, tak ada yang dapat dilakukannya sekarang selain memendam keimanan itu dalam dada, lalu meninggalkan kota Mekah secara diam-diam dan kembali kepada kaumnya. Tetapi Abu Dzar yang nama aslinya Jundub bin Janadah, seorang radikal dan revolusioner, telah menjadi watak dan tabiatnya menentang kebatilan dimanapun ia berada. Dan sekarang kebatilan itu berada di hadapannya serta disaksikannya dengan kedua matanya sendiri. Batu-batu yang di tembok yang dibentuk oleh para pemujanya disembah oleh orang-orang yang menundukkan kepala dan merendahkan akal mereka, dan diseru mereka dengan ucapan yang muluk, Inilah kami datang demi mengikuti titahmu. Memang ia melihat Rasulullah memilih cara bisik-bisik pada hari-hari tersebut. Tetapi tak dapat tidak harus ada suatu teriakan keras yang akan dikumandangkan pemberontak ulung ini sebelum ia pergi. Baru saja masuk Islam, ia telah menghadapkan pertanyaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bima ta'muruni? Fa'ajabahu Rasul, tarji'u ila qaumika hatta yablughaka amri. Faqala Abu Dzar, wallazi nafsi biyadihi la arji'u hatta usrikha bil islami fil masjid. Artinya, wahai Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan menurut Anda? Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintahku nanti, ujar Rasulullah. Demi Tuhan yang menguasai nyawaku, kata Abu Dzar pula, saya takkan kembali sebelum meneriakan Islam dalam masjid. Bukankah telah saya katakan kepada kalian, jiwa yang radikal dan revolusioner? Apakah Abu Dzar pada saat terbukanya alam baru secara gamblang yang jelas terlukis pada pribadi Rasulullah yang diimaninya serta dakwah yang urayanya disampaikan dengan lisannya? Apakah pada saat seperti itu ia mampu kembali pada keluarganya dalam keadaan membisu 1000 bahasa? Sungguh hal itu di luar kesanggupan dan kemampuannya. Abu Dzar pergi menuju Masjidil Haram dan menyerukan dengan sekeras-kerasnya suaranya, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setahu kita, teriakan ini merupakan teriakan pertama tentang agama Islam yang menentang kesombongan orang-orang Quraisy dan memekakkan anak telinga mereka, diserukan oleh seorang perantau asing yang di Mekah tidak mempunyai bangsa, sanak keluarga maupun pembela.
Dan sebagai akibatnya ia mendapat perlakuan dari mereka yang sebetulnya telah dimaklumi akan ditemuinya. Orang-orang musyrik mengepung dan memukulnya hingga roboh. Berita mengenai peristiwa yang dialami Abu Dzar itu akhirnya sampai juga kepada paman Nabi, Abbas. Ia segera mendatangi tempat terjadinya peristiwa tersebut, tapi dirasanya ia tak dapat melepaskan Abu Dzar dari cengkraman mereka, kecuali dengan menggunakan diplomasi halus. Maka katanya kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, Anda semua adalah bangsa pedagang yang mau tak mau akan lewat di kampung Bani Gifar. Dan orang ini salah seorang warganya. Bila ia bertindak akan dapat menghasut kaumnya untuk merampok kapilah-kapilahmu nanti." Mereka pun sama menyadari hal itu lalu pergi meninggalkannya. Tetapi Abu Dzar yang telah mengenyam manisnya penderitaan dalam membela agama Allah tak hendak meninggalkan Mekah sebelum berhasil beroleh tambahan dari dharma baktinya. Demikianlah pada hari berikutnya tampak olehnya dua orang wanita sedang tawaf keliling berhala-berhala Usab dan Nailah sambil memohon padanya. Abu Dzar segera berdiri menghadangnya, lalu di hadapan mereka berhala-berhala itu dihina sejadi-jadinya. Kedua wanita itu memekik berteriak hingga orang-orang gempar dan berdatangan laksana belarang, lalu menghujani Abu Dzar dengan pukulan hingga tak sadarkan diri. Ketika ia siuman, maka yang disuruhnya tiada lain hanyalah bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maklumlah sudah Rasulullah SAW akan watak dan tabiat murid barunya yang ulung ini serta keberaniannya yang menakjubkan dalam melawan kebatilan. Hanya sayang saatnya belum lagi tiba, maka diulanginya lah perintah agar dia pulang sampai bila telah didengarnya nanti Islam lahir secara terang-terangan, ia dapat kembali dan turut mengambil bagian dalam percaturan dan aneka peristiwanya. Abu Dzar kembali mendapatkan keluarga serta kaumnya dan menceritakan kepada mereka tentang Nabi yang baru diutus Allah, yang menyeru agar mengabdi kepada Allah yang Maha Esa dan membimbing mereka supaya berakhlak mulia. Seorang demi seorang kaumnya masuk Islam. Bahkan usahanya tidak terbatas pada kaumnya semata, tetapi dilanjutkannya pada suku lain, yaitu suku Aslam. Di tengah-tengah mereka ia pancarkan cahaya Islam. Hari-hari berlalu mengikuti peredaran masa. Rasulullah telah hijrah ke Madinah dan menetap di sana bersama kaum muslimin. Pada suatu hari, satu barisan panjang yang terdiri atas para pengendara dan pejalan kaki menuju pinggiran kota meninggalkan kepulan debu di belakang mereka. Kalau bukanlah bunyi suara takbir mereka yang gemuruh, tentulah yang melihat akan menyangka mereka itu suatu pasukan tentara musyrik yang hendak menyerang kota. Rombongan besar itu semakin dekat lalu masuk ke dalam kota dan menunjukkan langkah mereka ke Masjid Rasulullah dan tempat kediamannya. Ternyata rombongan itu tiada lain dari kabilah-kabilah Gifar dan Aslam yang dikerahkan semuanya oleh Abu Dzar dan tanpa kecuali telah masuk Islam. Laki-laki, perempuan, orang tua, remaja, dan anak-anak. Sudah selayaknya lah Rasulullah semakin takjub dan kagum. Belum lama berselang ia takjub ada seorang laki-laki dari Gifar yang menyatakan keislaman di hadapannya. Sabdanya menunjukkan ketakjuban itu. Innallaha yahdi man yasha. Sungguh Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka sekarang yang datang itu adalah seluruh warga Gifar yang menyatakan keislaman mereka. Telah beberapa tahun lamanya mereka menganut agama itu. Semenjak mereka diberi hidayah Allah di tangan Abu Dzar dan ikut pula bersama mereka suku Aslam. Raksasa garong dan komplotan setan telah beralih rupa menjadi raksasa kebajikan dan pendukung kebenaran.
Tidakkah sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya? Rasulullah melayangkan pandangannya kepada wajah-wajah yang berseri-seri, pandangan yang diliputi rasa haru dan cinta kasih. Sambil menoleh kepada suku Gifar, ia bersabda, Gifarun ghafarallahu laha. Artinya suku Gifar telah digafar atau diampuni oleh Allah. Kemudian sambil menghadap kepada suku Aslam, sabdanya pula, wa aslamu salama Allah. Artinya suku Aslam telah disalam atau diterima dengan damai oleh Allah. Dan mengenai Abu Dzar, mubalik ulung yang berjiwa bebas dan bercita-cita mulia itu, tidakkah Rasulullah akan menyampaikan ucapan istimewa kepadanya? Tidak pelak lagi, pastilah ganjarannya tidak terhingga, serta ucapan kepadanya dipenuhi berkah. Dan tentulah pada dadanya akan tersemat bintang tertinggi, begitupun riwayat hidupnya akan penuh dengan medali. Turunan demi turunan serta generasi demi generasi akan berlalu pergi, tetapi manusia akan selalu mengulang-ulang apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW mengenai Abu Dzar ini. Ma aqalatil ghaira wala adallatil khadra'u asdaqa lahjatan min Abi Dzar. Artinya takkan pernah lagi dijumpai di bawah langit ini orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Lebih benarkah ucapannya dari Abu Dzar? Sungguh Rasulullah SAW bagai telah membaca hari depan sahabatnya itu dan menyimpulkan kesemuanya pada kalimat tersebut. Kebenaran yang disertai keberanian, itulah prinsip hidup Abu Dzar secara keseluruhan. Benar batinnya, benar pula lahirnya. Benar akidahnya, benar pula ucapannya. Ia akan menjalani hidupnya secara benar, tidak akan melakukan kekeliruan. Dan kebenarannya itu bukanlah keutamaan yang bisu, karena bagi Abu Dzar, kebenaran yang bisu bukanlah kebenaran. Yang dikatakan benar ialah menyatakan secara terbuka dan terus terang, yakni menyatakan yang hak dan menentang yang batil, menyokong yang betul dan meniadakan yang salah. Benar itu kecintaan penuh terhadap yang hak, mengemukakannya secara berani dan melaksanakannya secara terpuji. Dengan penglihatannya yang tajam, bagai menembus ke alam gaib yang jauh tidak terjangkau atau samudra yang tidak terselami, Rasulullah SAW menampakkan segala kesusahan yang akan dialami oleh Abu Dzar sebagai akibat dari kebenaran dan ketegasannya. Maka selalu dipesankan kepadanya agar melatih diri dengan kesabaran dan tidak terburu nafsu. Pada suatu hari Rasulullah mengemukakan kepadanya pertanyaan berikut ini. Ya Abu Dzarin, kaifa anta idza adrakaka umara'u yastasiruna bil fai'i? Fa'azaba qailan idza wallazi ba'athaka bil haqqi la adribanna bi syai'i. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala adulluka ala khairin min zalika? Isbir hatta talqani. Artinya, wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu bila menjumpai para pembesar yang mengambil barang upeti untuk diri mereka pribadi? Jawab Abu Dzar, demi yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, akan saya tebas mereka dengan pedangku. Sabda Rasulullah pula, maukah kamu aku beri jalan yang lebih baik dari itu? Ialah bersabar sampai kamu menemuiku. Tahukah Anda kenapa Rasulullah mengajukan pertanyaan seperti itu? Itulah persoalan pembesar dan harta. Nah, itulah persoalan pokok bagi Abu Dzar, dan untuk itu ia harus membaktikan hidupnya. Suatu kemiskinan menyangkut masyarakat umat dan masa depan yang harus dipecahkannya. Hal itu telah dimaklumi oleh Rasulullah, dan itulah sebabnya
kepada beliau mengajukan pertanyaan seperti demikian, yaitu untuk membekalinya dengan nasihat yang amat berharga. Bersabarlah sampai kamu menemuiku. Maka Abu Dzar akan selalu ingat kepada wasiat guru dan Rasul ini. Ia tiadalah akan menggunakan ketajaman pedang terhadap para pembesar yang mengambil kekayaan dari harta rakyat sebagai ancamannya dulu. Tapi juga ia tidak akan bungkam atau berdiam diri walau agak sesaat pun terhadap mereka. Memang seandainya Rasulullah SAW melarangnya menggunakan senjata untuk menebas leher mereka, tetapi beliau tidak melarangnya menggunakan lidah yang tajam demi membela kebenaran, dan wasiat itu akan dilaksanakannya. Masa Rasulullah berlalu sudah, disusul kemudian oleh masa Abu Bakar, kemudian masa Umar. Dalam kedua khilafah ini masih dapat dijinakan sebaik-baiknya godaan hidup dan unsur-unsur fitnah pemecah belah, hingga nafsu angkara yang haus dahaga tidak beroleh angin atau mendapatkan jalan. Ketika itu tidak terdapat penyelewengan yang akan mengakibatkan Abu Dzar bangkit menentang dengan suaranya yang lantang dan kecamannya yang pedas. Telah lama berlaku dalam pemerintahan Amirul Mukminin Umar keharusan hidup sederhana dan menjauhi kemewahan, serta menegakkan keadilan bagi setiap pejabat dan pembesar Islam. Begitupun para hartawan di mana mereka berada telah melaksanakan disiplin ketat yang hampir saja tidak terpikul oleh kemampuan manusia. Tiada seorang pun di antara pejabatnya, baik di Irak, di Syria, San'a atau di negeri yang jauh letaknya sekalipun, yang memakan panganan mahal yang tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Kecuali selang beberapa hari berita itu akan sampai kepada Umar, dan perintah keras pun akan memanggil pejabat yang bersangkutan menghadap Khalifah di Madinah untuk menjalani pemeriksaan ketat. Akan tenanglah Abu Dzar kalau demikian, tentram dan damai, selama Al-Faruqul Azim masih menjabat Amirul Mukminin, dan selama Abu Dzar dalam kehidupannya tidak diganggu oleh kepincangan-kepincangan seperti penumpukan harta dan penyalahgunaan kekuasaan. Maka dengan pengawasan Umar bin Khattab yang ketat terhadap pihak penguasa dan pembagian yang merata terhadap harta, berarti telah memberikan kepuasan dan kelegaan kepada dirinya. Dan dengan demikian dapatlah ia memusatkan perhatiannya dalam beribadah kepada Allah penciptanya dan berjihad di jalannya, tanpa sedikit pun hendak berdiam diri jika melihat kesalahan-kesalahan di sana sini yang ketika itu memang jarang terjadi. Akan tetapi setelah khalifah terbesar yang teramat adil dan paling mengagumkan di antara tokoh kemanusiaan telah pergi, terasa adanya kehampaan dalam kepemimpinan. Bahkan hal tersebut menimbulkan kemunduran yang tak dapat dikuasai dan dibatasi oleh tenaga manusia. Sementara itu meluasnya ajaran al-Islam ke berbagai pelosok dunia menumbuhkan kemakmuran hidup. Orang yang tidak dapat menahan godaan dunia banyak yang terjerumus ke dalam kemewahan yang melebihi batas. Abu Dzar melihat bahaya ini. Panji-panji kepentingan pribadi hampir saja menyeret dan mendepak orang-orang yang tugasnya sehari-hari menegakkan panji-panji Allah. Dan dunia dengan daya tarik serta tipu muslihatnya yang mempesona hampir pula memperdayakan orang-orang yang mengemban risalah untuk mempergunakannya sebagai wadah untuk menyemai dan menanamkan kebajikan. Dan harta yang dijadikan Allah sebagai pelayan yang harus tunduk kepada manusia cenderung berubah rupa menjadi tuan yang mengendalikan manusia. Dan kepada siapa? Tiada lain kepada sahabat-sahabat Muhammad SAW yang di waktu wafatnya baju besinya sedang tergadai, sementara gundukan upeti dan harta rampasan perang bertumpuk di bawah telapak kakinya. Hasil kekayaan bumi yang sengaja diperuntukkan Allah bagi semua umat manusia dengan menjadikan mereka mempunyai hak yang sama, hampir berubah menjadi suatu keistimewaan dan hak monopoli bagi mereka yang terbenam dalam kemewahan. Dan jabatan yang merupakan amanah untuk dipertanggungjawabkan kelak di hadapan pengadilan ilahi
beralih menjadi alat untuk merebut kekuasaan, kekayaan dan kemewahan yang menghancur binasakan. Abu Dzar melihat semua ini. Ia tidak memikirkan apakah itu menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Hanya ia langsung menghunus pedang, meletakkannya ke udara dan membedahnya. Kemudian ia bangkit berdiri dan menantang masyarakat yang telah menyimpang dari ajaran Islam dengan pedangnya yang tak pernah tumpul itu. Tetapi secepatnya bergemalah dalam kalbunya bunyi wasiat yang telah disampaikan Rasulullah kepadanya dulu. Maka dimasukkannya kembali pedang itu ke dalam sarungnya, karena tiada sepantasnya ia akan mengacungkannya ke wajah seorang muslim. Wa ma kana lil mu'mini ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Artinya, dan tidaklah hak bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin lainnya kecuali karena keliru atau tidak sengaja. Quran surat An-Nisa ayat 92. Bukankah dulu Rasulullah telah menyatakan di hadapan para sahabatnya bahwa di bawah langit ini takkan pernah lagi muncul orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar? Orang yang memiliki kemampuan seperti ini berupa kata-kata tepat dan jitu, tidak memerlukan lagi senjata lainnya. Satu kalimat yang diucapkannya akan lebih tajam dan banyak hasilnya daripada pedang walau sepenuh bumi. Maka dengan senjata kebenarannya ia akan pergi mendapatkan para pembesar, kaum hartawan, pendeknya kepada dunia manusia yang cenderung menumpuk kekayaan yang membahayakan agama, yakni agama yang sengaja datang untuk memberikan bimbingan dan bukan untuk memungut upeti, sebab kenabian bukan suatu kerajaan, menjadi rahmat karunia bukan ajab sengsara, mengajarkan kerendahan hati bukan kesombongan diri, persamaan bukan pengkastaan, kesahajaan bukan keserakahan, kesederhanaan bukan keborosan, kedamaian dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup bukan terpedaya dan mati-matian dalam mengejarnya. Baiklah, ia pergi mendapatkan mereka semua, dan biarlah Allah menjadi hakim di antaranya dengan mereka, dan dialah sebaik-baik hakim. Maka pergilah Abu Dzar menemui pusat-pusat kekuasaan dan gudang harta, dan dengan lisannya yang tajam dan benar merubah sikap mental mereka satu persatu. Dalam beberapa hari saja tak ubahnya ia telah menjadi panji-panji yang di bawahnya bernaung rakyat banyak dan golongan pekerja, bahkan sampai di negeri yang jauh yang penduduknya selama itu belum pernah melihatnya. Nama Abu Dzar bagaikan terbang ke sana, dan tak satu daerah pun yang dilaluinya, bahkan walau baru namanya yang sampai ke sana, menimbulkan rasa takut dan ngeri hati pihak penguasa dan golongan berharta yang berlaku curang. Seandainya penggerak hidup sederhana ini hendak mengambil suatu panji bagi diri pribadi dan gerakannya, maka lambang yang akan terpampang pada panji-panji itu tiada lain dari sebuah setrika dengan baraknya yang merah menyala. Sedang yang akan menjadi semboyan dan lagi yang selalu diulang-ulangnya setiap waktu dan tempat, dan diulang-ulang pula oleh para pengikutnya seolah suatu lagu perjuangan, ialah kalimat-kalimat ini. Basyiril kanjinal lajina yaknizu nazahaba wal fiddata bimakawim min narin tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum yaumal qiyamah. Artinya, beritakanlah kepada para penumpuk harta yang menumpuk emas dan perak, mereka akan disetrika dengan setrika api neraka, menyetrika kening dan pinggang mereka di hari kiamat. Setiap ia mendaki bukit, menuruni lembah, memasuki kota, dan setiap ia berhadapan dengan seorang pembesar, selalu kalimat itu yang menjadi buah mulutnya. Begitupun setiap orang melihatnya datang berkunjung, mereka akan menyambutnya dengan ucapan, beritakan kepada para penumpuk harta. Kalimat ini benar-benar telah menjadi panji-panji suatu misi yang menjadi tekad serta pendorong dalam membaktikan hidupnya demi dilihatnya harta itu telah ditumpuk dan dimonopoli, serta jabatan disalahgunakan untuk menumpuk kekuatan dan mengambil keuntungan.
serta disaksikannya bahwa cinta dunia telah merajalela dan hampir saja melumeri hasil yang telah dicapai di tahun-tahun kerasulan berupa keutamaan dan kesalehan, kesungguhan dan keikhlasan. Demikianlah kisah mengenai sahabat Rasul yang berasal dari Ghifar, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.